warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pemirsa YouTube channel UMTC Universitas Al-Wasliyah Medan. Kabar gembira bagi kita semuanya bahwasanya Universitas Al-Wasliyah Medan membuka jalur program RPL. Telah hadir bersama saya Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Al-Wasliyah Medan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Harahap MPDI. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, nah terkait dengan RPL ini Bapak, bagaimanakah sebenarnya sistem RPL yang diusung oleh Universitas Al-Wasliyah Medan? Baik, RPL ini adalah singkatan dari Rekognisi Pembelajaran Lampau. Ini merupakan program Kemenristek-Dikti melalui Permenristek-Dikti nomor 26 tahun 2016, di mana RPL ini sebenarnya adalah proses perkuliahan yang mengakui pengetahuan ataupun keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau pelatihan non formal atau pendidikan informal atau pengalaman hidup lainnya yang relevan. Begitu, Bu Sukma. Oke Pak, sebenarnya terkait dengan pengakuan pengalaman kerja, Ya. kemudian pendidikan informal, pelatihan non formal, ini bentuknya seperti apa yang diakui Bapak? Ah, Misalnya kalau pengalaman kerja, dia misalnya seorang guru yang sudah lama mengajar di sekolah tertentu, atau dia merupakan karyawan di suatu perusahaan yang bekerja sudah lebih dari 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun. Nah, kalau dia yang jalur pelatihan non formal, misalnya ikut kursus ataupun punya sertifikat kursus tertentu, punya sertifikat pelatihan-pelatihan tertentu. Nah, kalau yang pendidikan informal, ini yang lebih menarik. Misalnya dia ikut di dalam pengurus ataupun anggota partai politik tertentu, atau dia merupakan pengurus atau anggota LSM, atau bahkan misalnya ibu-ibu yang merupakan pengurus atau ikut sebagai jamaah di majelis taklim tertentu juga bisa direkognisi, diakui, sehingga dia bisa kuliah melalui jalur RPL ini. Seperti itu, Bu Sukma. Artinya Bapak guru ataupun yang masih memiliki ijazah SMA bisa ya Bapak polisi, Ya, praktisi, ya, dan yang lainnya begitu. ya. Nah, kira-kira Bapak apakah ada batasan usia untuk mengikuti program ini? Nah, kalau usia tidak ada batasan. Artinya, misalnya kalau dia karyawan, yang pasti dia minimal 2 tahun pengalaman kerjanya. Atau kalau dia guru, nah yang dilihat dari pengalaman dia, apakah pengalaman kerjanya itu sudah lebih dari 2 tahun, ya karena dia minimal 2 tahun. Tidak ada batasan usia. Oke. Artinya yang penting dia sehat walafiat bisa mengikuti program ini ya Bapak. Iya, benar. Nah, selanjutnya program studi apakah yang sudah mendapatkan izin Bapak untuk mengikuti program RPL ini? Untuk tahun akademik 2024-2025 ini ada 7 program studi yang sudah memiliki izin penyelenggaraan RPL, yaitu program studi pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, manajemen, ilmu hukum, dan prodi agroteknologi. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah, pastinya Pak, ini program yang sangat memudahkan untuk diikuti ya Pak, gitu. Ya. Nah, kami pengen tahu sebenarnya bagaimana sistem perkuliahan dari program ini Bapak. Nah, sistem perkuliahan jalur RPL ini kita buat seefisien mungkin. Nah, kuliahnya hanya 2 hari, yaitu hari Jumat dan Sabtu. Dan pendekatan perkuliahan yang kita terapkan melalui RPL ini adalah perkuliahan blended learning, yaitu perkuliahan yang menggabungkan daring dan luring. Daringnya 70%, luring 30%. Daring bisa nanti kuliah dari rumah ataupun tempat kerja secara online, dan tatap mukanya hanya 30%. Jadi perkuliahannya sangat
efisien dan sebisa mungkin kita permudah, Bu Sukma. Oke, Bapak, satu lagi, terkait dengan perkuliahan ini, apakah tugas akhir dari program RPL ini bentuknya seperti apa, Bapak? Kalau tugas akhir ini nanti bagi mahasiswa yang mengikuti RPL ini, perkuliahan RPL ini, ada dua pilihan kita buat. Bisa tugas akhirnya dalam bentuk penelitian, menulis skripsi, dalam bentuk skripsi, dan juga bisa dalam bentuk publikasi jurnal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang kompeten yang ditugaskan oleh universitas. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini nanti merasa kesulitan menulis skripsi, nah mereka bisa tugas akhirnya memilih hanya sekedar publikasi jurnal di bawah bimbingan dosen pembimbing. Seperti itu, Bu Sukma. Ini menarik sekali ya pemirsa Ya. semuanya, begitu. Nah, ini sangat menggelitik sekali, Pak, terkait dengan mekanisme pendaftaran program RPL ini seperti apa? Oke. Nah, pendaftaran untuk perkuliahan jalur RPL ini kita buka mulai dari tanggal 29 Juli sampai 21 September. Jadi masih ada waktu ini untuk mendaftar. Nanti sebenarnya kalau mendaftar bisa melalui website ya secara online, tapi karena barangkali RPL ini masih sesuatu yang baru bagi kita, termasuk bagi calon mahasiswa, mungkin banyak hal-hal yang masih kurang dipahami. Nah, makanya langsung aja datang mendaftar ke Biro Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, alamatnya di Jalan Sisinga Mangaraja, kilometer 5,5, nomor 10 Unipa Medan. Nanti bisa langsung datang ke Biro Rektor di lantai 1, resepsionis. Ada petugas khusus pendaftaran yang kita tugaskan. Nanti akan diarahkan kepada tim pengelola RPL untuk diberikan bimbingan untuk melengkapi portofolio bagi calon mahasiswa baru yang mendaftar di jalur RPL ini. Seperti itu, Bos. Ya Pak, selain prasyarat portofolio, pastinya tidak lepas dari pembiayaan ya Bapak ya. Ya. Ini sebenarnya bagaimanakah pembiayaan RPL di Unipa sendiri Bapak? Nah, saya bisa menegaskan pembiayaan perkuliahan di Unipa Medan khususnya jalur RPL ini relatif lebih terjangkau dibandingkan kampus-kampus lain yang ada di Sumatera Utara. Uang kuliah kita per tahun hanya 4 juta, itu untuk jurusan yang PAI, Prodi PAI dan MPI. Dan untuk jurusan lainnya seperti matematika, bahasa Indonesia, kemudian agroteknologi, ilmu hukum dan manajemen, itu 5 juta per tahun dan bisa dicicil sebanyak 12 kali. Nah, ini sangat mudah dan terjangkau. Kemudian nanti ada uang pendaftaran 500.000, kemudian ada uang konversi 750.000 dan uang pengembangan sarana prasarana sebanyak 1 juta rupiah dan bisa dicicil. Seperti itu Bu Sukma. Ini relatif terjangkau dan mudah untuk pembayarannya. Meskipun terjangkau tapi tidak mengurangi kualitas ya Iya, Bapak ya benar. gitu. Ya ini walaupun kita sebutkan sangat terjangkau uang kuliahnya, tapi kita tetap menjaga kualitas. Bukan berarti kita tidak mempedulikan kualitas. Tetap kita jaga. Ya. Insya Allah. Oke Bapak, ini terkait dengan sistem konversi. Kan ada yang perkuliahannya 2 semester atau bahkan 4 semester. Jadi sebenarnya sistem konversi RPL di program Unipa sendiri itu terkait dengan RPL-nya seperti apa Bapak? Oh ya, baik. Itu tadi saya sebutkan. Nanti portofolio calon mahasiswa ini misalnya bentuk SK atau sertifikat dan lain-lain itu nanti akan direkognisi, dikonversi oleh tim asesor yang kita sebut yang sudah ditugaskan oleh universitas dalam bentuk nanti melihat apakah sertifikat atau SK-SK dia pengalaman dia bekerja itu mendukung CPMK mata kuliah yang ada di prodi itu. Dari situlah nanti baru ketahuan bisa diketahui
apakah pengalaman kerjanya itu mendukung CPMK itu, sehingga tahu kita berapa berapa mata kuliah yang bisa diakui dari pengalaman kerjanya, dan nanti dari situ tahulah kita dia di semester berapa ditempatkan, karena berapa mata kuliah lagi yang harus diambilnya nanti bisa ditetapkan oleh asesor yang ditugaskan oleh universitas. Iya. Artinya portofolio Bapak Ibu yang mendaftar harus disiapkan ya Bapak, begitu. Iya, harus lengkap. Tapi itu nanti jangan dianggap sulit, karena nanti akan dibimbing secara jelas oleh petugas kita yang merupakan pengelola RPL Unipa Medan. Nanti oleh tim pengelola RPL akan tahu apakah dia setahun atau 2 tahun. Tapi intinya paling cepat setahun dan paling lambat 2 tahun, seperti Ya. itu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, terkait Ya. dengan ijazahnya itu apakah legal atau ilegal Bapak? Ya, karena ini merupakan program resmi Kemenristek-Dikti, maka ijazahnya pun tentu disamakan ya, sama, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kuliah dari jalur formal atau jalur reguler. Jadi sama saja, jadi tidak ada lagi keraguan, ijazahnya legal dan diakui oleh pemerintah. Karena nanti mahasiswa yang mendaftar lewat jalur RPL ini juga wajib didaftarkan di pangkalan data pendidikan tinggi Kemenristek-Dikti. Jadi mereka terdaftar secara formal, reguler, dan ijazahnya pun akan legal dan diakui. Terima kasih Bapak, dengan kelebihan program RPL yang diusung oleh Unipa Medan ini, jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar di rentang tanggal waktu 29 Juli sampai 21 September tahun 2024. Ya. Terakhir Bapak, prakata terkait dengan penutupan penjelasan program RPL kali ini Bapak. Baik, di sesi penutupan ini saya mau menyampaikan bagi siapa saja yang mau kuliah dan dia memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, minimal 2 tahun, atau dia memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan tertentu, silakan mendaftar ke Unipa Medan, kuliah melalui jalur RPL. Insya Allah baik dari segi waktu kita permudah seefisien mungkin, dan kuliah di Unipa Medan insya Allah berkah dan mumtaz, dan nanti akan dibimbing oleh para pengelola RPL kita dengan jelas, termasuk nanti melengkapi portofolio semuanya akan dibimbing secara jelas oleh tim kita. Segera mendaftar, insya Allah bersama Unipa Medan kita akan mumtaz ataupun excellent. Begitu Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ridwan Harahap MPDI yang telah memberikan penjelasan tentang sistem RPL yang diusung oleh Unipa Medan. Bapak Ibu dan pemirsa YouTube channel UMTC Universitas Al-Wasliyah Medan, kami tunggu pendaftarannya segera karena kuotanya terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.